Halo, selamat siang teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya lagi. Nah, teman-teman, di depan teman-teman sekarang ada apa namanya, Atom RC Penguin saya yang kemarin saya upload ya video terbangnya. Dan ini kondisinya seperti yang teman-teman lihat, depannya remuk ya. Jadi ini crash ya teman-teman, crash kalau nggak salah itu 2 hari setelah video maiden saya upload di YouTube. Jadi saya tes terbang lagi, tahu-tahu dia jatuh. Nanti ada rekaman ya teman-teman, ada rekaman di VR-nya, ada rekaman SD-nya ada. Jadi setelah maiden itu saya rubah settingan lagi ya teman-teman, rubah settingan. Saya matikan auto apa ya namanya ya, levelnya ya, auto levelingnya saya matikan. Jadi karena saya ngerasa kalau pakai auto level tuh belok akronya agak sedikit kurang bagus ya. Nah, jadi saya flashing ulang, saya pakai settingan yang tanpa auto leveling. Jadinya crash. Nggak, crashnya itu sebenarnya karena saya salah apa ya, salah nekan switch. Maksudnya mau RTH tapi yang ketekan adalah switch fly mode. Itu kalau nggak salah, kalau lihat di VR-nya itu yang saya tekan adalah switch mode manual. Jadi kalau manual semua stabilisernya mati. Jadi pesawat ya memang manual kontrol daripada pilot. Lalu mungkin juga apa ya, pengaruh dari settingan itu juga bisa jadi penyebabnya. Dan yang ketiga penyebabnya adalah mungkin center of gravity-nya. Jadi kalau lihat videonya teman-teman, itu pesawat langsung nukik ke depan. Jadi nggak sempat recover. Nah, yang rusak jelas bagian moncong depan ini patah jadi 2 begini. Ini kan tadinya kamera FPV ya. Nah, ini jadi ini begini nih. Nah, ini patah. Air unitnya ada di sini. Saya nggak tahu nih air unitnya masih bisa hidup atau enggak. Ini air unitnya. Jadi waktu ditemukan itu kurang lebih jaraknya berapa ya, saya lupa, nanti lihat di DVR-nya ya. Jadi kondisinya lumayan agak memprihatinkan. Jadi pesawat tuh nungsep ke bawah, jadi nukik ya, jatuhnya benar-benar menghujam tanah. Jadi yang kantem pertama bagian depan air unit. Jadi ini air unit ini masuk ke tanah nih teman-teman. Waktu ditemukan ini coklat semua. Saya nggak tahu ini masih berfungsi atau enggak, saya belum tes. Terus yang ketiga ini jelas patah ya, patah. Lalu di bagian motor ini juga patah. Ini saya sementara ini saya lakban tuh. Jadi nah, kiri dan kanan sama ya, ini juga patah nih ya. Lalu di bagian sisi sini juga patah, kelihatan ya, crack. Lalu untuk sayap sendiri, sayap sebelah kiri ini aileronnya patah sih. Untuk sayap sendiri nggak ada ini ya, nggak ada masalah, cuma ininya patah aja. Nah, ini kan seharusnya nempel ya, ini patah. Untungnya potongannya ketemu nih, jadi mungkin bisa dilem. Apalagi ya yang rusak ya. Kalau untuk flight control sebenarnya saya cek sih aman. Untuk kontrol surface kiri dan kanan masih saya cek gerak semua. Cuma saya nggak tahu deh. Nanti mungkin flight controlnya saya saya coba flashing ulang supaya nggak ada masalah lagi. Saya kalibrasi ulang untuk akseleratornya supaya terbangnya lebih enak. Jadi ini aja sih yang rusak teman-teman. Yang parah sih di bagian hidungnya ini. Ini akan saya coba lem. Gimana masang ini? Balik. Jadi ini akan saya coba lem dulu. Saya lem pakai lem ini. Lem uhu polystyrene. Jadi memang khusus untuk foam. Tadinya mau pakai lem tembak itu ya, yang hot glue itu, cuma banyak yang rekomendasi jangan pakai itu karena kalau dia terlalu panas malah rusak foam. Memang cepet, cuma takutnya kalau panas ininya malah foamnya malah meleleh ya. Jadi katanya lebih baik pakai lem yang khusus foam, agak lama tapi hasilnya lebih bagus katanya. Jadi saya coba pakai ini ya, saya beli 2. Ternyata nggak murah ya, mahal juga nih lem.
Ya udah itu aja teman-teman. Oh ya nih, saya kasih lihat videonya ya. Kasih lihat video crashnya. Itu ada dua video crash yang pakai DVR sama yang pakai SD cam. Untungnya saya nggak tahu nih, kamera saya rusak kayak ini. Aduh. Ya semoga nggak rusak sih. Jadi ini waktu ditemukan masih nempel sih, masih nempel ini kanopinya. Kanopi bagian atas aman, nggak ada masalah. Yang rusak yang parah ini doang sih, bagian depan sama bagian mesinnya ini, motornya ini yang patah. Untuk sayap kiri dan kanan sama bagian stabilizer belakang semuanya aman. Di bagian belly pun, di bagian perutnya juga nggak ada masalah tuh, cuma kotor aja. Tadi ini coklat parah. Untuk motor saya belum tahu nih, semoga motornya nggak ada masalah sih. Nanti kita coba cek aja lah. Ini oblak ya, saya nggak tahu nih apakah kalau dilem itu kuat apa enggak ya, saya nggak tahu. Nah, enaknya si Atom RC ini dia ada ininya, spare partnya teman-teman. Jadi nanti saya spill spare partnya ada di websitenya dia di atomrc.com. Dan kemarin saya lihat dia ada jual fuselage. Jadi dia jual fuselage-nya doang ada. Itu kurang lebih sekitar 33 sampai dengan 35 US dollar. Belum termasuk ongkos kirim ya. Menarik sih. Jadi dia nggak hanya jual fuselage, jadi spare part kayak sayap atau fin atau segala macam itu dia jual. Jadi menurut saya daripada ini dibuang jadi bangke gitu ya, jadi bisa disubstitusi gitu ya sama partnya. Well yaudah itu aja teman-teman. Silakan tonton videonya, komen kalau emang tahu ini penyebabnya apa sih kira-kira. Apakah dari pilotnya sendiri yang salah, ataukah dari sistemnya yang salah, dari settingan INAV-nya, atau memang dari CG, Center of Gravity-nya. Jadi kalau kalau pakai mode manual itu kan mati semua tuh, stabilizer di flight control ya, dia langsung ngukik gitu ya. Saya juga nggak tahu deh. Ya sudahlah kalau gitu. Itu aja video update ini, video update-nya. Nanti kalau saya akan coba lem ya, dan kayaknya sih nggak mungkin bisa dalam satu hari, at least paling cepat itu 1 kali 24 jam baru bisa mengeras. Tapi kalau mau lebih baik sih 2 hari lah. Oke teman-teman, nanti kalau sudah lem saya kasih lihat lagi gimana hasilnya, lalu kita tes terbang lagi. Ini sudah di rekaman DVR goggles tuh ya, ini air unit, run cam air unit. Ini saya lagi pengecekan dulu untuk flight controlnya atau aileron dan elevator. Karena semalam saya rubah settingannya ya, saya nonaktifkan auto trim dan auto leveling. Jadi buat saya tuh kurang enak ya auto trim dan auto levelingnya. Ini sudah ready untuk dilemparkan di auto launch. Jadi sudah siap. Nah ini pengecekan terakhir lagi. Oke, sudah arming dan dilemparkan. Nah ketika dilempar saya notice sesuatu. Ketika pesawatnya autolas itu dia agak menukik ke depan ya, menukik ke bawah gitu ya hidungnya. Teman-teman kalau lihat di video maiden saya ketika saya autolans, dia langsung terbangnya tuh ke atas ya, kayak roket gitu ya. Ini enggak, tadi langsung nukik ke bawah. Saya nggak tahu karena memang saya matikan auto trim dan auto launch-nya atau memang ada hal lain, saya kurang tahu ya teman. Nah ketika semuanya dimatikan, auto launch dan auto trim dan auto leveling saya matikan, ini gerakan pesawatnya jadi lebih enak teman-teman, gerakan akronya jadi lebih enak. Nah gerakan ini yang saya pingin teman-teman ya. Nah ini ketika saya belok, memang flight control melakukan penyesuaian di servonya, tapi tidak separah ketika auto leveling atau auto trimnya on. Nah teman-teman bisa bedakan ketika saya maiden sama yang footage yang saya kasih sekarang ini. Lebih enak ini kan beloknya ya, menurut saya ya. Jadi flight controlnya tidak terlalu banyak mengambil alih untuk melakukan penyesuaian terhadap servo. Nah ini saya beranikan diri untuk terbang keluar sedikit karena memang sudah sudah nyaman saya untuk bawa pesawat ini gitu ya teman-teman.
Nah ini sudah oke, speednya oke, gerakannya oke ya. Nah, ini saya belok ke kanan. Nah di sini sudah mulai awal bencananya. Nah ini belok. Nah saya nggak tahu nih. Ini kan akro ya. Saya belum coba cek untuk angle mode-nya. Karena angle mode-nya juga nggak enak ya. Kalau auto level sama auto trimnya dinyalakan, angle mode-nya lebih nggak enak. Oke teman-teman, ini sudah belok ke kiri. Nah sudah mulai apa namanya ke bencananya. Nah di sini saya mau cek RTH atau cruise, tapi yang tertekan adalah switch fly mode. Jadi ini dari akro pindah ke manual dan akhirnya pindah ke manual dan tidak bisa terrecover. Ini slow motion ya teman-teman. Dari akro ke switch ke manual dan langsung menukik ke bawah. Well itu teman-teman, footage dari jatuhnya si Atom RC Penguin. Nah teman-teman silahkan komen kira-kira penyebabnya seperti apa. Oke lanjut, kita lihat proses pengeremannya sudah kering atau belum. Yuk. Pagi teman-teman. Ya, pagi ini saya update untuk proses pengerjaan Atom RC Penguin saya setelah kemarin crash, dan ini sudah saya lemnya pakai ini Uhu polystyrene khusus untuk foam. Ya, jadi kalau di deskripsinya sih katanya ini lem ini juga cukup kuat ya. Jadi kalau sudah tertempel seperti ini dia akan susah sekali untuk dilepaskan gitu ya. Tapi nggak tahu juga ya. Ini sudah saya lem kemarin walaupun belum 1 kali 24 jam. Cuma ini teman-teman bisa lihat ya. Ini saya lakban dulu untuk supaya nggak geser-geser ya. Nanti kalau udah kering baru bisa saya lepas. Ini boleh dilihat teman-teman, lumayan rapet, rapih ya. Nggak terlalu melewer mana-mana. Cuma saya nggak tahu nih apakah ini kuat nahan beban, bukan beban hidup ya, untuk nahan beban air unit, karena ini memang di depan ini posisinya adalah untuk air unit ya, yang lumayan berat lah, ada berapa gram ya itu ya. Ini saya nggak tahu apakah kuat atau enggak. Terus yang kedua, ini bagian motor juga sudah saya lem rapih, semoga kuat karena ini kan geter ya nanti ya, semoga sih bisa kuat, nggak patah gitu ya. Kalaupun kata ya wes mau nggak mau saya harus beli substitusi fuselage-nya dari Atom RC ya, sebulan lah kalau mau order dari Atom RC. Oke itu aja update pengerjaan Atom RC Penguin setelah crash kemarin ya. Nanti di video selanjutnya saya akan coba second maiden atau terbang kedua setelah si Atom RC ini crash, setelah dilem ya. Oke, itu aja. Apalagi ya? Kayaknya udah ya. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya, like videonya, dan jangan lupa aktifkan notifikasi di YouTube ya teman-teman, supaya dapat update terus mengenai drone dan fixed wing. Oke, sampai jumpa lagi nanti di maiden kedua setelah crash. Terima kasih teman-teman.